إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah menciptakan kita semua untuk tujuan yang sangat agung dengan hikmah yang sangat dalam, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah menauhidkan Allah. Tauhid adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada ibadah yang lebih agung melainkan menauhidkan Allah. Oleh karena itu, kalimat perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah tentang tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbukum." Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Sebelumnya tidak ada kalimat dalam bentuk perintah di dalam Al-Quran. Inilah kalimat perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga kalimat larangan pertama yang ada di dalam Al-Quran dalam ayat berikutnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Ada dua surat dalam Al-Quran yang sering digabungkan pembacaannya. Kedua surat tersebut berisi tentang tauhid, yaitu surat Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kedua surat ini digabungkan pembacaannya seperti saat sholat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dari kurang lebih 23 tahun waktu beliau berdakwah, 13 tahun diantaranya beliau hanya berfokus kepada tauhid. Baru di 10 tahun berikutnya beliau berfokus kepada masalah-masalah terkait dengan fikih. Salah satu cara memahami tauhid yang benar adalah dengan mempelajari tentang kesyirikan. Kesyirikan perlu dipelajari agar kita sebagai muslim dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang termasuk salah satu dosa besar. Bahkan beberapa perbuatan bisa dikategorikan mengeluarkan seseorang dari keislaman. Hakikat syirik adalah perbuatan mengadakan syarik atau sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam dua hal, yaitu dalam hal rububiyah dan juga dalam hal uluhiyah. Hal rububiyah adalah perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang khusus baginya, seperti menciptakan, melindungi, mengatur, dan memberi rezeki. Adapun uluhiyah adalah hak prerogatif Allah, hak untuk disembah dan diibadahi semata-mata tanpa adanya sekutu baginya. Meskipun mayoritas perbuatan syirik yang terjadi di umat ini adalah syirik dalam sifat uluhiyah, artinya mengibadahi selain Allah, tetapi ada juga perilaku-perilaku syirik yang didasari pada
pelanggaran atas hak-hak rububiyah Allah, seperti menyembelih, berkurban, dan seterusnya. Kesyirikan pertama kali di muka bumi dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Mereka menjadikan orang-orang soleh di antara mereka yang telah wafat sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Kesyirikan selalu terjadi dari zaman ke zaman hingga Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan agama. Ironisnya, walaupun agama yang dibawa oleh Rasulullah ini sudah hampir 15 abad yang lalu, saat ini masih banyak masyarakat yang mengaku sebagai muslim namun masih melakukan berbagai macam kegiatan yang berbau kesyirikan. Yang pertama, dahulu orang-orang musyrik di zaman jahiliyah meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pemberi rezeki. Akan tetapi bersamaan dengan keyakinan itu, orang-orang musyrik zaman dulu menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah berhala-berhala seperti yang kita tahu, Lata dan Uzza. Sebagian ulama menjelaskan Lata dan Uzza ini sebenarnya adalah orang-orang soleh yang kemudian dibuat patungnya, yang kemudian disembah oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kemudian maka Allah tidak meridhoi perbuatan mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 3, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah sembahan-sembahan kami, melainkan kami hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang pendusta dan sangat besar kekafirannya. Jika orang zaman dahulu hanya menyekutukan Allah dalam hal peribadatan, artinya mereka masih mempercayai bahwa Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi rezeki. Adapun sebagian dari muslimin zaman sekarang justru menyekutukan Allah dalam hal peribadatan dan hal pemberian rezeki. Kita melihat saat ini akan adanya kepercayaan bahwa adanya dewa-dewi khusus yang berjasa untuk menyuburkan tanah sehingga dapat menjadikan hasil panen menjadi berlimpah ruah, sehingga pada saat-saat tertentu masyarakat membuat jamuan khusus kepada dewa-dewi tersebut sebagai ungkapan rasa terima kasih. Bahkan tidak jarang mereka juga menyembelih atas nama dewa-dewi tersebut. Nah, maka ini adalah pelanggaran baik dalam hal rububiyah karena mereka yakin dewa-dewi tersebut memberikan rezeki kepada mereka, dan dalam hal uluhiyah karena mereka melakukan ibadah kepada selain Allah. Atau di contoh lain, keyakinan sebagian masyarakat terhadap keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Keyakinan ini dapat dilihat dari budaya atau kebiasaan mereka ketika melakukan tumbal berupa sesembelihan kepala kerbau, kemudian dilarung ke laut dengan alasan supaya penunggunya tidak marah dan seterusnya. Nah, ini sama saja dengan contoh yang pertama, terdapat dua pelanggaran. Kemudian yang kedua, mendatangi para dukun, tukang sihir, peramal, ahli tarot dan sebagainya, serta membenarkan ucapan mereka. Ini termasuk perbuatan kufur berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan atau percaya terhadap ucapannya, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Para dukun dan sejenisnya selalu bekerja sama dengan para jin dan syaitan dalam menjalankan praktik sihir dan perdukunan. Padahal para jin dan syaitan tidak mau membantu mereka dalam praktek tersebut sampai mereka melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlebihan dan melampaui batas dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sendiri yang melarang kita berdasarkan sabda beliau, janganlah kalian berlebihan dan melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dan melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk pengagungan yang berlebihan dan melampaui batas pada Rasulullah adalah sebagai berikut. Meyakini bahwa Rasulullah mengetahui perkara yang gaib dan bahwa dunia diciptakan karena Rasulullah. Atau contoh lain, memohon pengampunan dosa dan masuk surga kepada Rasulullah. Padahal seharusnya kita memohon pengampunan dosa dan meminta surga itu kepada Allah.
Kemudian berikutnya yang keempat, termasuk perbuatan yang merusak tauhid dan akidah seorang muslimin adalah menggantungkan jimat, baik berupa benang, manik-manik ataupun benda lainnya pada leher, tangan atau tempat lain, dengan meyakini bahwa dengan menggunakan jimat tersebut sebagai penangkal bahaya ataupun pengundang kebaikan, meskipun jimat tersebut berlafazkan ayat-ayat Al-Quran. Perbuatan ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya adalah barang siapa yang menggantungkan jimat, sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Yang kelima adalah berbuat tatoyur. Tatoyur adalah menganggap sesuatu terjadi karena suatu hal yang bukan karena kehendak Allah. Bentuk tatoyur yang sering kita temui adalah anggapan adanya hari baik atau hari sial yang tidak ada landasannya baik secara ilmiah maupun secara agama. Kemudian yang keenam, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kerap terjadi di tengah-tengah kita adalah bersumpah dengan nama Rasulullah, bersumpah demi orang tua dan seterusnya. Hal ini termasuk dalam larangan berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah, yang diperbolehkan melakukan ini hanyalah Allah. Sebagaimana kita tahu beberapa riwayat Allah bersumpah demi Rasulnya, Allah bersumpah demi makhluknya dan seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kesyirikan merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggal dalam keadaan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah, ya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan musyrik tempat kembalinya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Semoga kita semua dan keluarga menjadi hamba yang terhindar dari kesyirikan, karena memang sudah menjadi tugas bagi para lelaki, bagi para ayah untuk mengingatkan keluarganya agar tidak terjerumus pada kesyirikan. Sebagaimana pesan Luqman terhadap anaknya yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.